sekolah minggu kan hari ini. Tapi nih, Mbak Yanti punya sesuatu nih. Sekarang kan Mbak Yanti sendirian. Mbak Yanti nggak mau sendirian. Mbak Yanti mau ngajakin teman Mbak Yanti pakai surat. Nah, surat ini akan Mbak Yanti kirim sama seseorang dan kita lihat siapa yang akan datang menemani Mbak Yanti. Oke, suratnya nih. Paket. Lucu banget paketnya, pakai pita, rapi banget lagi. Siapa kirimin paket pagi-pagi begini? Buka dulu ya. Wow, halo Mbak Gendis, apa kabar? Yuk kita ibadah bersama-sama di sekolah minggu. Yanti, oh ini Yanti. Oke Yanti, aku akan menuju ke gereja. Nah, sekarang kita tinggal nungguin nih siapa yang akan datang untuk nemenin Mbak Yanti di sini. Baik dong. Suratnya bagus banget nih. Iya dong, kan biar kamu datang. Iya, aku mau. Sama dong adik dulu. Oh, itu adik-adik udah nungguin juga ya? Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Lama ya kita nggak bertemu, tapi hari ini Mbak Gendis datang dan juga Mbak Yanti untuk ibadah bersama kalian. Nah, iya benar. Yuk kita siapkan diri kita untuk ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kamu nyanyi lagu apa Mbak Gendis? Nyanyi lagu yang mengucap syukur ya Mbak Yanti, karena Oke. kita bisa bertemu juga dan kita bisa bertemu adik-adik kita di Iya. rumah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya Mbak Gendis. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi mau sekolah minggu dan berdoa sama nyanyi yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang walaupun di rumah aja tetap berolahraga? Wah, hebat. Mbak Yanti, di rumah olahraga nggak? Kadang-kadang.
Aduh, tapi nggak apa-apa. Hari ini di kebaktian kali ini kita mau juga sambil berolahraga. Jadi kita akan bergerak bersama memuji Tuhan dengan gerakan yang bisa membuat kita sambil berolahraga pagi-pagi. Iya, Yuk, biar makin semuanya berdiri sehat, semuanya. yuk. Diri ajak yang di kanan kirimu semuanya untuk ikut nyanyi lagu ini sama-sama. Kita mau mendaki gunung, kita mau dayung-dayung di sungai juga. Mau terbang-terbang juga, oke? Sip. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang, 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 terbang ribuan angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudera. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, lebih cepat ya. Daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang bukit hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Kalau sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu dapat masuk dan mengundang dalam kami semua. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarmu? Pasti sehat. Tetap sukacita ya. Yuk, sudah siapkah kita mendengarkan firman Tuhan? Mana Alkitabnya? Ini Alkitab saya. Alkitabmu mana? Sudah? Oke. Yuk, kita sekarang baca dulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 10. Sudah? Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 10. Ini agak panjang nih kita membaca firman Tuhannya. Yang kedua nanti dari Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 48. Sudah? Siap? Siap? Mbak Linda bacain ya. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi.
Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang ke rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya berserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Kita sambung ya ke ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatanganmu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaranya seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah mengambil sanak saudaranya dan sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang yang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi yang untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua yang sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantungkan dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberikan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Panjangnya kita membaca ayat kitab suci Alkitab hari ini tentang Petrus dan Cornelius. Oke, supaya lebih kalian paham lagi, kita lihat video cerita ini. Oke, selamat menyaksikan. Adik-adik tadi sudah lihat kan videonya. Nah, jadi kesimpulannya adalah pertama, kita harus ramah kepada setiap orang, baik kepada setiap orang tanpa memandang kamu dari bangsa mana, kamu dari negara mana, semua sama di mata Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, yang kedua adalah kita harus bisa memperkenalkan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kasihnya Tuhan Yesus, tentang sukacita yang Tuhan Yesus berikan ke kita. Jadi supaya orang-orang semakin banyak yang bisa mengenal tentang Tuhan Yesus. Itu caranya gimana? Gampang, dari sikap dan perilaku kita sehari-hari. Jadi orang-orang akan tahu, oh itu toh yang namanya anak Tuhan, oh itu toh yang agamanya Kristen tuh perilakunya seperti itu. Gitu. Nah, makanya nanti akan semakin banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, kita harus setiap waktu, setiap saat
mendoakan, terutama mendoakan bangsa Indonesia, juga bangsa-bangsa lain, terutama saat ini kita lagi kena corona atau pandemi COVID-19. Mungkin adik-adik udah tahu ya. Nah, itu bukan terjadi di bangsa Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia. Nah, kita juga harus mendoakan bangsa Indonesia, mendoakan seluruh dunia agar terbebas dari corona segera pergi dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Nah, sekian untuk firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap rajin berdoa. Walaupun kita di rumah, walaupun kita online, tapi semangat kita harus tetap membara. Kita harus tetap rajin membaca Alkitab. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, tadi kan kita udah dengerin cerita nih Mbak Gendis. Ya. Seru nggak tuh ceritanya? Bagus loh cerita firman Tuhan hari ini. Yang bawain cerita siapa? Ada yang inget ingat nggak? Kayaknya pada lupa nih, jangan-jangan yang Kayaknya nggak pada kenal lagi siapa yang bawa cerita. kenal tapi lupa nama Mbak mungkin. Oh iya, yang bawa cerita hari ini adalah Mbak Linda dan Mbak Puji. Oke, untuk meresponi firman Tuhan hari ini kita mau nyanyi bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu yang gerakannya itu ada yang big or small, short and tall. Ingat gak lagunya? Yuk kita kalau lupa nggak apa-apa, kita nyanyi sama-sama biar ingat lagi. Tadi kita pakai gerakan. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk kita siapin persembahannya. Dan Boleh pakai amplop. boleh pakai amplop atau boleh juga langsung. Lagu persembahan kita hari ini kita mau nyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah sekarang kita sudah mau selesai nih Mbak Gendis. Ya ampun, cepet banget sih Mbak Yanti. Tiap hari Minggu aku tuh juga ngerasa pengen banget cepet-cepet ke gereja. Karena kalau online terus kita nggak bisa lihat satu-satu nih. Iya, Tapi nggak apa-apa. Apa ya Mbak? Mungkin nanti ada kesempatannya kita bisa sekolah minggu pakai aplikasi yang kita bisa tatap muka secara online kali ya. Oh iya, tapi Semoga. baiknya sih semuanya nanti akan bersama-sama sekolah minggu. Iya, gereja. benar Amin. sekali. Nah, sebelum kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan lagi nih satu lagu. Oke. Pasti udah pada kangen kelas kecil nih. Kita Kenapa mau ya, berjalan-jalan, iya dong, berjalan-jalan bersama dengan Yesus. Siapa yang mau jalan serta Yesus? Aku. Yuk, semuanya berdiri. Kita mau nyanyi ya. Jalan serta Yesus. Boleh di rumah sambil jalan? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh sekolah minggu bersama-sama saat ini. Walaupun secara online, kami tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami dan kami dapat berkumpul kembali di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.